Saya Jevera dari Fakultas Farmasi UGM yang sedang menjalankan program KKN PPM UGM 2021. Selama pandemi ini, banyak kegiatan bermain bersama teman-teman tidak dapat kita lakukan. Oleh karena itu, ayo ikut denganku di perjalanan kita mengenal menyanyi. Menyanyi itu mudah loh. Yuk kita belajar bernyanyi bersama Lisa. Lisa sedang sangat sedih karena tidak bisa bermain keluar selama pandemi. Ia pun merasa bosan. Bosan. Tidak bisa main keluar, hanya di dalam rumah. Membosankan sekali. Tak lama kemudian, Lisa mendengarkan suara merdu. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Wah, merdu sekali suara ini. Dari mana ya? Lisa sampai di sumber suara. Lewat jendela, ia melihat seorang perempuan berambut panjang, memakai pakaian biru dan celana oranye. Orang itu sedang berdiri dan mulutnya membuka menutup sembari mengeluarkan nada yang indah. Ternyata berasal dari sini. Siapa? Itu Mama. Wah, suara Mama bagus sekali. Benar, orang itu tidak lain adalah Mama Lisa tercinta. Ia pun baru pertama kali mendengarkan nyanyian ibunya. Ia terkagum-kagum. Lisa pun menghampiri ibunya dan berkata, Mama, suara Mama bagus sekali. Tolong ajarin Lisa, Ma. Ayo sini Mama ajarin. Mama Lisa pun mengajarkan Lisa bernyanyi, dimulai dengan menentukan nada. Pertama, kita coba cari Lisa bisa nyanyi di nada mana ya. Kenapa Lisa harus tahu di nada mana Lisa bisa bernyanyi, Ma? Supaya Lisa nyanyi dengan nyaman dan hasilnya bisa bagus. Yuk, lihat nada itu ada apa saja ya. Sebelum bernyanyi, kita harus tahu nada di mana sih yang dapat kita nyanyikan dengan nyaman, agar pita suara kita tidak terpaksa bernyanyi di nada yang tidak bisa kita nyanyikan. Dalam bernyanyi secara berkelompok, pembagian suara harus dilakukan. Pembagian suara didasarkan dengan batas kemampuan wilayah nada yang disebut sebagai ambitus suara. Berikut adalah macam-macam suara anak-anak beserta wilayah nadanya. Jenis suara anak-anak tinggi dengan wilayah nada C4 hingga F4. Sedangkan untuk jenis suara anak rendah dengan wilayah nada A3 hingga D4. Sedangkan untuk remaja hingga dewasa, pada pria ada 3 jenis suara. Yang pertama ada tenor, yaitu jenis suara tinggi dengan wilayah nada B hingga G1. Yang kedua, bariton, jenis suara sedang dengan wilayah nada A hingga F1. Yang ketiga ada bass, yaitu jenis suara rendah dengan wilayah nada E hingga C1. Sedangkan untuk wanita, ada 3 jenis suara juga. Yang pertama adalah sopran, yaitu jenis suara tinggi dengan wilayah nada C4 hingga G5. Yang kedua ada mezzo-sopran, jenis suara sedang dengan wilayah nada A3 hingga A5. Dan yang ketiga, yaitu alto, jenis suara rendah dengan wilayah nada F hingga D2. Pernafasan. Pernafasan ada 2 tipe, yaitu pernafasan dada dan pernafasan diafragma atau pernafasan perut. Pernafasan yang biasa kita lakukan saat kegiatan sehari-hari adalah pernafasan dada, ditunjukkan dengan naik turunnya dada kita. Sedangkan untuk menyanyi, kita harus menggunakan pernafasan perut. Pernafasan perut ini biasanya kita lakukan secara tidak sadar ketika kita sedang tidur. Cara melakukan pernafasan perut adalah dengan memegang sisi samping perut, tarik nafas perlahan melalui mulut, dan keluarkan melalui hidung secara perlahan. Rasakan adanya perlebaran diafragma ke samping ketika menarik nafas. Perhatikan dada, jangan sampai ikut bergerak, karena jika bergerak artinya pernafasan yang dilakukan adalah pernafasan dada. Selanjutnya adalah artikulasi. Artikulasi atau pengucapan yang baik harus dilakukan saat menyanyi, agar pendengar dapat mendengar dengan jelas apa yang kita ucapkan dan apa yang ingin kita sampaikan lewat nyanyian tersebut.
Ucapkanlah A hingga Z tiap alfabetnya dengan jelas dan coba dengan kalimat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pilih salah satu lagu yang teman-teman sukai dan baca liriknya di depan orang tua atau di depan cermin, melihat dan bertanya, apakah sudah terdengar jelas atau belum? Kalimat yang bisa digunakan seperti Ibu kita Kartini menggapai mimpi, panggilkan bulan, andaikan aku punya sayap, dan kalimat lainnya. Perlu dipahami seperti R dan eng harus diperjelas karena biasanya kurang jelas ketika kita bernyanyi. Selanjutnya adalah ekspresi. Ekspresi juga merupakan kunci dari menyanyi. Sebelum kita bernyanyi, pastikan untuk mengetahui arti dari lagu dan arti dari kalimat yang ada dalam lagu, dan sesuaikan dengan emosi yang ingin disampaikan. Ekspresi yang ada seperti bosan, senang, kagum, tertawa, marah, kaget, heran, dan sedih. Memahami arti. Lirik yang kita gunakan saat ini adalah lirik dari lagu Andaikan Aku Punya Sayap yang dinyanyikan oleh Ita Tara. Liriknya berbunyi seperti ini. Satu-satu burung kecil berterbangan tinggalkan sarangnya. Jauh, jauh tinggi ke langit yang biru. Yang memiliki arti, seorang anak pasti ada saatnya untuk pergi mencari ilmu dan pengalaman ke dunia yang luas. Di sini, burung kecil diibaratkan sebagai anak, berterbangan ia pergi keluar, jauh-jauh tinggi ke langit yang biru menggambarkan dunia yang sungguh luas. Lirik yang kedua, andaikan aku punya sayap, ku kan terbang jauh mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, melihat indahnya dunia. Memiliki arti, dengan bertambahnya ilmu yang membangun, anak akan semakin menjelajah dunia, bekerja keras untuk membawa orang tua ke dunia yang luas dan membanggakan orang tua. Di sini, sayap diibaratkan sebagai ilmu yang telah anak dapatkan ketika berkelana. Dan mengapa ia ingin mengajak ayah bundanya? Ya tentunya karena ia ingin mengajak orang tuanya mengalami hal-hal yang baru di dunia luar sana. Contohnya adalah lagu ini, artinya adalah anak berusaha untuk membanggakan dan membahagiakan orang tua. Ekspresi yang digunakan adalah senang. Pemanasan. Pemanasan dilakukan setiap hari atau setiap sebelum menyanyi. Apa sih gunanya pemanasan? Pemanasan berguna untuk mempersiapkan pita suara atau suara kita agar suara yang dihasilkan bisa tepat nada dan jelas. Pemanasan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menyanyikan nada do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, do. Nadanya akan dinyanyikan dengan menaikkan atau menurunkan nada seperti do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, do, do. Atau bisa menggunakan huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Contohnya A. Seperti itu. Lakukan berulang kali, semakin tinggi atau semakin rendah hingga mencapai nada yang tidak bisa dinyanyikan. Namun, jangan dipaksa ya. Bernyanyilah pada nada yang cocok dengan suara kalian. Lagu-lagu ini sangat cocok dinyanyikan oleh siswa karena memiliki arti yang bagus dan mudah untuk dinyanyikan. Cek dua lagu ini dan nyanyikanlah. Semangat bernyanyi!
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk selalu berlatih dan menikmati belajar bernyanyi. Tetap di rumah, lakukan protokol kesehatan, dan semoga bahagia selalu.